Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan, bapa-bapa dan ibu-ibu jemaah salat subuh, semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pelajaran kita melalui kitab At-Targhib wa Tarhib. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis yang memuliakan, yang isinya tentang memuliakan orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Artinya dia bersedekah, tangan kanannya memberi, tapi tangan kirinya tidak tahu tentang perbuatan tangan kanannya. Dan ini menunjukkan bahawa orang-orang yang berusaha menyembunyikan sedekahnya di hadapan fakir dan miskin, dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang bersedekah dengan cara yang nampak itu pun tak dikurangi pahala selama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih utama yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu masih seputar sedekah, tapi tentang at-targhib fi sadaqati 'ala az-zawj wal aqarib wa taqdimuhum 'ala ghairihim, yaitu tentang anjuran bersedekah kepada pasangan hidup sendiri dan kerabat-kerabat lebih dahulu. Kita lihat hadis yang pertama. Hadis dari An Zainab As-Saqafi imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Zainab mendengarkan Rasulullah mengatakan kepada para perempuan, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min hulli kunna,
bersedekahlah kalian wahai para perempuan, walaupun engkau harus mengambilnya dari perhiasan yang kalian pakai. Jadi Zainab ingin memberitahu lebih dahulu bahwa Rasulullah sangat menganjurkan para perempuan untuk bersedekah, walaupun yang dia sedekahkan itu harus mengambil dari bahagian perhiasan yang mereka pakai. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena perempuan kemungkinan agak berat kalau yang disedekahkan adalah perhiasan yang sedang dipakai. Dan anjuran Nabi ini kepada para perempuan untuk bersedekah, anjuran khusus. Kalau kita buka hadis yang lain, maka ada suatu keterangan pada suatu khutbah hari raya. Setelah selesai Rasulullah memberi khutbah di hadapan para lelaki, karena suara khutbah Rasulullah tidak terdengar ke perempuan, ya tentu dimaklumi kadang pada masa itu kalau sedang khutbah hari raya dipenuhi oleh semua orang berkumpul di satu masjid, sehingga perempuan sangat jauh jaraknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu tidak ada pembesar suara, sehingga perempuan tidak mendengarkan suara Nabi dalam khutbahnya. Nah, selesai khutbah, Rasulullah menuju ke arah perempuan, ke saf tempat perempuan berkumpul. Nah, disitulah Rasulullah memberi nasihat yang kedua. Jadi bukan lagi berbentuk khutbah Idul Fitri, tetapi memberi nasihat yang kedua, karena tadi para perempuan tidak mendengarkan suara Rasulullah. Apa nasihat Nabi? Nasihatnya singkat. Kata Rasulullah, wahai para perempuan, ketahuilah bahwa aku telah dinampakkan neraka oleh Allah, dan kulihat paling banyak penghuninya adalah perempuan. Aku telah diperlihatkan neraka oleh Allah dan paling banyak penghuninya adalah perempuan. Jadi kemudian semua perempuan yang hadir merasa gelisah dengan informasi itu. Lalu mereka bertanya, karena ini bukan bentuk khutbah jadi terjadi tanya jawab. Mereka bertanya, apa salah kami ya Rasulullah sehingga perempuan lebih banyak di dalam neraka? Apa jawaban Nabi? Kata Rasulullah, yang masuk ke neraka yang paling banyak adalah istri-istri yang yakfurnal ashir, yang durhaka pada suaminya. Jadi dari golongan semua perempuan, persen yang diambil terbanyak oleh Allah menjadikan perempuan masuk neraka adalah golongan istri. Nah, siapa golongan istri? Tentu tidak semua istri yang durhaka pada suaminya. Bagaimana durhaka kepada suaminya? Rasulullah kembali melanjutkan. Beliau mengatakan, yaitu apabila seorang suami telah berbuat baik kepada kalian, artinya dalam tanda kutip memberi nafkah, tidak melakukan perkara yang menzalimi istri, dia suami ideal, taat ke Allah. Itu suami-suami yang model begitu. Ini apabila terjadi kesalahan pada suami ini sekali tergelincir terjadi kesalahan, lalu kalian para perempuan, para istri mengatakan kepada suami itu,
ma ra'aitu minka khairan qat. Sungguh selama ini aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Jadi punya bahasa kedanya apa? Siga orang agam salah, dia urinang langsung kekun selama dah berkahwin irana hana gad metiga pi. Selama kita menikah engkau tak pernah baik sekali pun, padahal baru sekali itu dia tergelincir di dalam kesalahan. Jadi kata Rasulullah, isteri-isteri inilah yang disebut durhaka pada suaminya. Jadi tidak semua isteri, dan itu insya-Allah tidak masuk isteri-isteri yang berada di belakang saf sana, ya, tidak termasuk insya-Allah. Yang banyak isteri-isteri di Vietnam, Kamboja itu yang banyak, ya. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu, ini golongan perempuan yang paling banyak masuk neraka, menghapus kebaikan para suami. Tapi ini tentu dalam catatan, itu suami ideal. Kalau suami pemain judi online di malam hari, tidak pulang-pulang jam 2, mesti pak urung-urung kena. Kalau itu minta cerai pun tak mengapa, gugat cerai pun tak mengapa, nafkah tidak dikasih, pulang ke rumah tukang pukul isteri, itu bukan suami yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini suami-suami yang ideal, taat, baik, tiba-tiba istrinya mengkhianatinya, ya, dihapus kebaikannya. Nah, setelah itulah para isteri kemudian karena merasa takut dengan kejadian itu melawan suami, pantang. Memang melawan suami itu pantang, selama suaminya memang orang yang taat, ya. Tidak boleh menghapus kebaikan suami, tak boleh mengeluarkan kalimat itu, ya. Jadi kalau sedang marah, tahanlah diri untuk tidak mengeluarkan kalimat yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah. Nah, setelah itu isteri-isteri bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Jadi secepat itu mereka rasa takutnya muncul. Kenapa dulu isteri-isteri takut sekali? Karena kebiasaan orang Arab, isteri-isteri itu keras. Isteri-isteri orang Arab itu memang karakternya keras, dan di sana menyahut suami itu hal yang biasa. Bahkan di Arab itu sampai sekarang, dulu lebih parah. Di masa Rasulullah itu kan masa-masa orang baru keluar dari masa kejahiliahannya. Sampai sekarang saja kalau di Arab itu istri tidak ada panggilan kemuliaan pada suami. Jadi kalau nama suaminya Ismail, ya dipanggil ya Ismail. Tidak ada panggilan-panggilan kemuliaan yang dibiasakan, jadi panggil nama. Kita yang membentuk panggilan-panggilan untuk kehormatan, maka kita panggil bang, panggil abi atau ayahnya anak-anak. Kita panggil kadang-kadang kanda, kita pun kadang-kadang panggil istri adinda, walaupun jarang sekali mendengarkan itu. Jadi ada panggilan-panggilan kemuliaan tak memanggil nama. Di Arab panggil nama, sama ke Eropah, sama ke orang-orang Barat. Nah, jadi maka segera perempuan-perempuan masa itu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan untuk menghindari kemurkaan Allah pada kami-kami yang mungkin sempat melawan suami dengan cara seperti itu? Apa jawaban Nabi? Bersedekahlah, bersedekahlah, kata Rasulullah. Nah, di sini kunci, Pak. Sedekah itu bisa meredam kemarahan Allah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa meredam kemarahan Allah. Kaji menyoal Allah tengah bengih dengan dosa kita. Salah satu yang mempercepat Allah mengampunkan sehingga tak jadi kita diazab, dibatalkan untuk masuk neraka, adalah sedekah.
Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah itu Bilal bin Rabah dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian Bilal melentangkan ridaknya, ada kain yang dia bawa, dia lentangkan di atas rumput, di atas pasir, di hadapan jamaah perempuan di waktu itu. Mulailah ibu-ibu di waktu itu melepaskan cincinnya, melepaskan gelangnya, melepaskan kalungnya, semua disedekahkan di atas kain untuk Rasulullah dan perjuangan agama. Artinya untuk Rasulullah, untuk memperjuangkan agama. Begitulah rasa takut mereka masuk neraka. Makanya dalam hadis ini Rasulullah juga bernasihat, memberi nasihat, wahai para perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, walaupun dengan perhiasan yang kalian pakai. Makanya ibu-ibu biasakan untuk bersedekah, biasakan. Alhamdulillah di Lod Semawe ini Pak, ada pergerakan-pergerakan sedekah yang luar biasa. Salah satunya yang kami dapatkan, ada kelompok S3, namanya kelompok S3. S3 itu sedekah sehari 1000, dan itu dibentuk oleh para ibu-ibu. Mungkin di antara kita jamaah-jamaah di belakang ada yang masuk kelompoknya. Sampai sekarang sudah berjumlah 600 ibu-ibu, sehari 1000. Tentu yang diberikan oleh ibu-ibu ini tidak sehari 1000, lebih biasanya. Dan kami dapatkan dari ketuanya, itu sehari sudah sebulan itu bisa mencapai antara 70-an juta, 70 sampai 80 juta sebulan. Dan itu sudah disedekahkan ke berbagai tempat, membantu para du'afa, membuat sumur-sumur bor dimanapun pesantren yang dibutuhkan, membantu anak-anak yatim, memberikan wakaf Quran. Jadi kita tiap-tiap bulan cuma kasih 50.000. Nah, bapak-bapak yang punya istri suruh bergabung dengan kelompok ini, biar jumlahnya 1000. Apapun yang dibutuhkan insya-Allah bisa diselesaikan. Kalau sudah model begini Pak, rumah du'afa satu bulan satunya mampu dapat dengan kekuatan sedekah. Sekali lagi saya ingin katakan, bapak-bapak yang punya istri, yang tak punya istri, carilah istri. Itu suruh istrinya bergabung, cari informasi, bergabunglah. Saya selalu menyuarakan ini karena saya lihat kebaikannya luar biasa Pak. Luar biasa kebaikannya. Kita bergabung di dalamnya dengan modal 50.000 sebulan, tetapi yang kita bangun sumur bor bersama, wakaf sana, wakaf sini. Perempuan itu perbuatan yang paling baik, paling baik. Maksud saya kasih tahu bapak-bapak, kasihlah modal untuk istrinya. Ini jangan sampai kasih tahu istri kasih sedekah ber. Man peng, yang peng baik kalau ke pak ke kami tak keruk ke nya suami kurang aja. Sedekah maksudnya bantulah istri. Ini uang untuk belanja, yang ini engkau sedekahkan, ini untukmu, engkau terserah sedekahkan. Suruh gabung Pak, karena ini perbuatan yang Rasulullah anjurkan, sangat penting bagi perempuan. Baik, kita lanjutkan. Qalat, lalu kemudian setelah Zainab mendengarkan Nabi mengatakan wahai perempuan bersedekahlah, lalu Zainab berkata, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud, lalu aku segera pulang menemui suamiku Abdullah bin Mas'ud. Fakultu, lalu aku mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, innaka rajulun khafifun zatil yad, wahai suamiku, engkau orang yang ringan tanganmu. Maksud ringan tangan bukan ringan tangan bahasa Indonesia. Kalau ringan tangan bahasa Indonesia kan suka menolong. Ini maksudnya adalah miskin. Jadi tangannya tidak berat, tidak ada pegang-pegang uang. Karena orang dulu kalau pegang uang berat Pak, karena uangnya terbuat dari emas dan perak. Jadi betul-betul berat. Jadi engkau orang yang ringan, khafiful yad, itu miskin. Dan dia mengatakan ini dalam keadaan bukan menghina,
Dia ingin memberikan informasi, wahai suamiku, engkau bukan orang yang punya uang. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah. Sedangkan Rasulullah telah memberitahu kami para perempuan untuk bersedekah. Fa'tihi fas'alhu fa in kana dhalika yujzi anni wa illa sarraftuha ila ghairikum. Cubalah pergi menghadap Rasulullah, kata si Zainab. Wahai suamiku, coba pergi tanyalah ke Rasulullah, apakah boleh kami para isteri memberi sedekah kepada suami? Itu yang disuruh tanya oleh Zainab. Tolonglah temui Rasulullah. Jut pehan kamu rinang, jut sedekah ke lakoro. Faqala Abdullah. Lalu Abdullah berkata, bali'tihi anti. Sebaiknya kamu sajalah yang pergi, kata Ibnu Mas'ud. Dia merasa tidak enak. Tidak enak maksudnya dia yang akan terima sedekah dari isteri, kok dia pula yang harus tanya. Akhirnya dia suruhlah istrinya, engkau saja yang bertanya ke Rasulullah. Dari dulu suami memang begitu, Pak. Kalau suruh tanya-tanya itu agak malas. Makanya suami hari ini itu sama dengan Ibnu Mas'ud. Suaminya bilang, "Cina jak sikula Mbak Anak Min. Cubalah pergi datang ke sekolah tu, dah dipanggil." Kata si, apa biasanya jawaban suami? Kamu aja yang pergi. Belum jak sikula. Maka banyak yang dipanggil wali santri, wali murid, yang datang isteri, Pak. Suami tidak datang. Memang begitu dari dulu tu. Dari dulu sudah begitu tu. Kami para suami tidak terlalu suka berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kami harus datang, duduk berlama-lama, begitulah. Makanya isteri juga harus mengambil pelajaran dari Zainab. Zainab tidak melawan lagi, langsung fantalaqtu fa iza imra'atun minal amsar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mislu hajatiha hajati. Aku segera pergi. Jadi Zainab sebagai seorang isteri yang salihah, dia tidak melawan lagi suami. Kalau disuruh ya sudah, dia pergi. Dan ketika sampai di depan pintu Rasulullah, Zainab melihat ada seorang perempuan dari kaum Ansar yang sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ditanya oleh Zainab ada perlu apa, ternyata sama, ingin bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Jadi karena Rasulullah sudah mengabarkan sedekahlah, rupanya para perempuan ada yang ingin bersedekah ke suaminya sendiri, cuma ragu boleh atau tidak. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyan alaihi al-mahabah. Sedangkan Rasulullah itu orang yang paling disegani oleh para perempuan untuk ditemui langsung. Jadi dua-duanya, Zainab dan perempuan Ansar ni, berdiri di pintu Rasulullah, tidak berani masuk. Fa kharaja alaina Bilal bin Rabah fa qulna lahu. Tiba-tiba keluarlah Bilal, maksud datanglah Bilal. Keluar itu maksudnya bukan keluar dari rumah Rasulullah, datang Bilal lewat. Langsung mereka memanggil Bilal. Fa qulna lahu, kami katakan kepada Bilal, i'ti Rasulillah fa akhbirhu anna imra'ataini bil babi yas'alanika atujzi as-sadaqah anhuma ala azwajihima wa ala aitami fi hujurihima wa la tukhbirhu man huma. Wahai Bilal, tolonglah kami temui Rasulullah, bilang ada dua orang perempuan di depan pintunya yang bertanya tentang apakah boleh isteri bersedekah ke suami dan anak-anak yatim dari suaminya. Maksudnya anak yatim yang dipelihara oleh isteri. Kalau isteri punya uang, boleh tidak sedekah ke anak yatim ni? Maksudnya karena itu anak sendiri. Apa boleh? Cuba tanya sebentar. Lalu Bilal menemui Rasulullah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal ditanya, siapa yang di depan pintu? Kata Rasulullah, imra'atun minal ansar wa Zainab. Ada dua orang perempuan ya Rasulullah, yaitu seorang perempuan dari kaum Ansar dan satu lagi Zainab. Lalu kemudian Rasulullah nanya, ayyu Zainab? Zainab yang mana? Karena Zainab banyak. Zainab yang mana? Ini salah satu sunnah, Pak, memperkenalkan diri. Makanya Rasulullah kalau ada tamu, dia pun bertanya tentang siapa tamunya. Oleh karena itu kalau kita belajar
tentang bab adab ketika mau masuk ke rumah orang, salah satunya adalah sunnah ketika mengetuk pintu memperkenalkan diri. Jadi waktu kita ditanya oleh orang yang di rumah, pemilik rumah, ditanya siapa, ditanya, jangan jawab saya, sebutkan nama. Itu salah satu sunnahnya. Berdasarkan dalil, Jabir bin Abdullah menemui Rasulullah dari luar rumah. Dia ingin masuk, ingin temui Rasulullah. Dia ketuk pintu, ditanya oleh Rasulullah, man, siapa? Jabir menjawab, ana, aku. Ditanya lagi sama Rasulullah, man? Dijawab lagi, ana. Begitu dibuka pintu oleh Rasulullah, dia mengatakan, ana. Bahasa kita, lung. Itu terjemahannya, Pak. Ya. Jadi Jabir kata, oh, lung, solong, kata Rasulullah, lung, jawabnya. Makanya Rasulullah begitu buka pintu langsung mengatakan, ini bunyi hadis ni, ana. Maksudnya lung. Kalau bahasa Aceh kan nampak lebih tegas, Pak. Kalau kita bilang ana, itu kurang enak terdengar, ya. Bahasa Aceh itu sesuai dengan karakter, Pak, keras. Karena karakter kita rata-rata keras, walaupun lembut-lembut tapi prank, ya. Jadi jemaah melakukan Allah, kata baik kalau tak menyebut nama. Perkenalkan, saya Ismail yang mana? Sebutkan Ismail bin Yahya. Yahya yang mana? Oh, letak banyak Yahya yang 4. Kalau lagi orang pegang paspor, orang punya Yahya yang mana? Ismail bin Yahya bin Tahir. Itu sudah tidak perlu sampai panjang ke situ. Yang penting perkenalkan, ya. Itu sunnahnya. Nah, jadi ditanya Rasulullah, ni Zainab yang mana ni yang depan pintu? Bilal berkata, imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Itu Zainab yang isteri Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, ya. Jadi Bilal sudah nanya ni tentang pertanyaan, bolehkah isteri memberi sedekah kepada suami dan anak-anaknya sendiri yang yatim. Rasulullah menjawab, kasih tahu mereka wahai Bilal, lahuma ajran, kalau mereka melakukan itu maka mereka berdua mendapatkan 2 kali pahala. Jadi pahalanya dua kali. Apa dia? Ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Dapat pahala menjaga hubungan kerabat sekaligus pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Apa kesimpulan kita Bapak Ibu dari hadis ini? Rasulullah ingin mengajarkan kita bersedekah kepada orang yang punya hubungan kedekatan, hubungan nasab, punya hubungan saudara, itu lebih utama daripada bersedekah kepada yang tak punya hubungan apapun. Lebih utama itu maksudnya bukan tak boleh, tapi maksudnya dahulukan dulu bersedekah kepada orang yang punya hubungan kekerabatan, termasuklah suami, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa isteri kalau suaminya posisi seperti Ibnu Mas'ud, suami yang sudah berusaha tapi Allah tetapkan rezekinya sedikit, isteri bukan meminta cerai tapi banyak-banyak bersedekah ke suami ini, ya. Itu catat baik-baik. Bapak kasih tahu ke isteri-isteri begitu pulang ni, ya. Bapak bilang tadi ada pengajian, kata Rasulullah, menyu lagi-lagi long yang gasin hang gebi lagi cerai gayu sedekah ke long bela-bela. Saya pegahnya, hai Rasulullah pegah. Man dari saya dengar, hai dari ustaz. Najuk nomor ustaz, aku telefon ustaznya. Nah, bapak jangan kasih nomor saya, Pak. Nah, saya tak mau dengar keributan di rumah tangga melalui telefon. Hai, Pak dengarnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibu-ibu, kalau suami miskin saleh, itu bukan suami yang dicaci, dihina selama dia masih terus mencari nafkah. Bahkan isteri kalau punya harta yang lebih, mungkin bisa jadi isteri PNS atau isteri P3K atau isteri perawat, bidan atau apa sajalah yang kira-kira gajinya gaji UMR, belum lagi kena tunjang, kena sertifikasi, kena akreditasi, belum lagi proyek je, macam model
pulang dapat uang sekitar 10 juta per bulan. Suami tukang becak, suami jualan hal-hal yang kecil lah, jualan di depan SD, jualan makanan-makanan ringan. Jangan dihina, karena beliau tetap orang yang mau mencari nafkah. Begitulah takdir Allah kepadanya. Maka istri disuruh banyak sedekah ke suami. Daripada memberikan sedekah ke suami orang, kasih sedekah ke suami sendiri. Ini kadang-kadang ke suami orang, oh luar biasa sedekah. Termasuk ustaz tu suami orang. Kebiasaan ibu-ibu kalau untuk ustaz, Masya Allah, ustaz ada sedikit ini untuk ustaz, pohon mangga dengan pohonnya dibawa ni untuk ustaz. Kemudian kalau ada makanan untuk ustaz, kelakon roh hantar bujuknya ke masalah. Seharusnya suami sendiri dulu. Ni bang, ada uang sedikit untuk abang aja. Masya Allah, suami itu berbahagianya sangat, dia mencintai. Saya yakin kalau suami saleh menemukan isteri begini, asal ada lebih uang tiap-tiap bulan ni, abang kan penghasilan korang ni untuk abang, 1 juta untuk abang, biar saya yang 15 juta untuk saya, 1 juta aja untuk abang. Suami itu sudah Masya Allah kok girl, walaupun bak ujung agak nge ni baca tapi kok girl, pasti dia puji-puji. Ingat-ingat wahai para isteri, masuk surga paling dekat para isteri ketika suaminya ridha kepadanya. Man tiap-tiap bulan merempak 1 juta akibat hari ridha man. Tapi kalau suami itu setelah diberikan sedekah lalu dia memainkan uang itu ke tempat yang haram, jangan kasih lagi. Jangan kasih lagi. Misal kita tahu dijadikan alat untuk membeli chip, itu jangan kasih ibu. Jangan kasih. Kalau perlu kasih tahu, buat pengumuman ke semua perempuan, baik kajuk kelakolongnya. Main judi itu main. Jangan kasih. Kalau perlu ikuti amalan polwan yang sudah viral, bakar semuanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, beginilah nasihat Nabi, bahwa bersedekah untuk orang yang dekat dengan kita 2 kali lipat pahalanya. Uangnya sama, pahalanya 2 kali lipat. Pahala sedekah dan pahala menjaga hubungan kekerabatan. Jadi kita diberikan kelebihan oleh Allah, sekali sedekah ambil pahala 2 kali lipat. Nanti kapan ambil pahala itu? Di akhirat. Di akhirat, bukan di dunia. Karena dunia kalau diberikan pahala, tetap dunia akan hancur, kita tak bermanfaat apapun. Baik, inilah nasihat Nabi kepada kita pada subuh hari ini.